Hari ini kita akan bicara tentang topik tentang tahun baru ini. Judul firman Tuhan kita adalah Andalan Umat Tuhan di Tahun Baru. Andalan umat Tuhan di tahun baru. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang kita andalkan di tahun yang baru ini? Apalagi kita menghadapi segala macam pergumulan hidup kita, bukan? Sakit, penyakit, tantangan, keinginan itu dan ini yang kita ingin capai, pergumulan-pergumulan itu dan ini yang kita hadapi, segala macam tantangan dalam keluarga, dalam lingkungan dunia usaha, dan terutama tahun ini, bulan-bulan ke depan ini kita menghadapi bulan-bulan politik kita, bukan? Yang terjadi. Maka apa yang kita andalkan kalau kita menghadapi keadaan seperti ini? Kita mendengar kesaksian-kesaksian tadi, hampir semua mengatakan semua kita punya pergumulan hidup kita. Hanya yang bersaksi saja tadi yang kita dapat dengar, tetapi semua kita hampir mengalami yang namanya pergumulan dan tantangan. Tidak ada di antara kita yang entahkah kita bekerja di tempat udah bagus bekerja, tapi pimpinan kita tidak ada rewardnya dengan kita, sudah berusaha mendatangkan yang baik, bahkan keuntungan perusahaan karena saya ada di situ semakin meningkat, tapi tidak ada ucapan terima kasihnya. Nah, ini kan tantangan betul ini dalam hidup kita. Sudah bekerja dari pagi sampai sore, semua dilaksanakan, pemuda pelajar sudah memberi yang baik, tapi juga hasilnya tidak bagus. Ibu-ibu rumah tangga juga sudah bekerja keras dalam rumah tangga, tetapi juga tidak mendapatkan perhatian di dalam rumah tangga oleh suaminya, dan sebaliknya suami tidak dapat perhatian daripada istri. Maka pertanyaannya, siapa yang kita bisa andalkan kalau menghadapi seperti begini gitu? Anak-anak pemuda pelajar yang berjuang di tempat-tempat jauh, sudah tidak lagi bersama dengan orang tuanya, tidak mungkin bersama terus kalau usianya 19 tahun masih tidur dengan orang tuanya, bapak mamanya, kan tidak mungkin. Sekarang harus keluar. Siapa yang bisa diandalkan kalau menghadapi dunia yang dihadapi? Siapa yang bisa kita andalkan ini? Maka dengan cepat saja saya mau berkata kepada kita sekalian, kepada jemaat Tuhan, bahwa saya mau katakan dengan cepat, jangan mengandalkan manusia untuk menolong Bapak Ibu, untuk menolong kita sekalian, untuk menolong adik-adik pemuda pelajar, pemuda-pemuda yang bergumul atas apapun. Jangan mengandalkan manusia, karena sudah banyak bukti manusia tidak bisa diandalkan. Kita beri pun intan emas permata pun dengan dia, kalau gilirannya sudah memang dia tidak bagus dengan kita, dengan Bapak Ibu saudara, tidak ada yang bisa dipercaya mau memberi apapun. Maka jangan andalkan manusia. Jangan harapkan seseorang atau gembala sidang sekalipun atau hamba Tuhan untuk selalu standby mendoakan dan hadir di tengah-tengah kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Itu yang benarnya. Tidak akan pernah terjadi kalau hanya harapkan hamba Tuhan untuk mendoakan kita, apalagi pendeta, apalagi gembala dengan segala kesibukan memikirkan untuk kehidupan.
Kalau hanya hamba Tuhan seperti kita hamba-hamba Tuhan dari mulai awal sampai akhir hidupnya semua ditanggung oleh gereja, mungkin dia tidak mikirkan apa-apa. Apalagi yang dipikirkan. Ini kan hamba Tuhan harus berjuang untuk mikirkan anaknya, mikirkan kehidupannya, bagaimana setelah ini kehidupannya. Tidak mungkin tinggal di gubuk derita kan. Dia harus berjuang bagaimana caranya hidup. Setelah ini saya harus berjuang. Itu fakta, itu realita. Dan dari situlah kita tahu jangan berharap kepada manusia. Jangan andalkan mau BPJ kah, mau majelis kah, mau jemaat, mau hamba Tuhan kah, mau pendeta. Jangan andalkan dia. Karena dia tidak akan standby. Itu fakta, realita. Tidak akan pernah selalu menolong kita. Nah, saya bilang PGRI Gea pernah sampai jangan berharap dengan gereja selalu untuk dapat kita mendapatkan apa-apa. Harus bekerja, harus pikirkan. Jangan berharap juga kepada Immanuel ini selalu untuk menolong. Itu realita. Maka jangan juga berharap akan selalu standby untuk selalu mendoakan kita. Coba baca Yeremia 17. Ini ayat yang paling keras sekali. 17 ayat 5 sampai ayat 8. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana. Itu ayat terjemahan yang saya pakai dalam kitab terjemahan yang 2023 ini. Yang bersandar kepada kekuatan manusia fana dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, memang dia mengatakan kalimat yang sangat keras. Kita tahu Yeremia bukan, Nabi Yeremia ini bukan nabi sembarangan. Dan nabi yang paling tegas dan paling keras ini, Nabi Yeremia ini beda-beda dengan nabi yang lain. Yesaya, Yeremia, itu nabi yang paling keras dan paling tegas kata-katanya. Itu realita. Ada juga hamba Tuhan yang lembek, tapi ada juga ada hamba Tuhan yang tegas. Hargailah semuanya, dua-duanya itu kan. Jangan mau yang lembek saja. Itu fakta hidup kita. Tidak mungkin suami istri itu lembek semua, yang lembut semua. Ada suaminya yang tegas, ada istrinya yang tegas. Dua-duanya menutupi. Sekarang dia bilang begini, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak akan takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah itu jelas sekali. Itu sebabnya kita jangan andalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, dan kalaupun itu ada dalam benak kita, kita akan kecewa berat nantinya. Karena dia tidak selalu akan menyenangkan kita. Karena pertama, dia manusia biasa. Dia bukan malaikat, dia bukan Tuhan. Dia pasti akan suatu kelak nanti mengecewakan kita. Makanya pada hari Natal yang lalu, kalau kita mau mendukung si A, si B, tulus ikhlaslah kita dukung kan. Mau mendukung Pak Agus, mau mendukung Pak Alpius, mau mendukung Pak Cingha, mau mendukung Pak Amul, mau mendukung si Berlian, tulus ikhlas saja. Jangan mengharapkan sesuatu untuknya, darinya. Dan jangan berharap dia akan menyenangkan kita selalu. Kita akan kecewa kalau kita harapkan itu. Tulus saja kita bantu. Karena itu tanggung jawab kita sebagai warga gereja kan. Bantulah.
Jangan mengharapkan sesuatu darinya. Kalaupun dia ada, memberi, puji Tuhan. Tuhan gerakkan hatinya akan membantu pekerjaan Tuhan. Itu pasti gerakan Tuhan. Dia kalau memberi itu Tuhan, dia sadar bahwa dia berasal karena berkat dari Tuhan yang diberikan kepadanya, maka dia sadar memberi kan. Bukan karena kita mendukungnya. Itu realita yang harus juga ada dalam pikiran-pikiran kita. Kalau saya membantu, saya mendukungnya, betul-betul tulus ikhlas gitu. Kalaupun ada di belakangnya dia memberi, puji kepada Tuhan, mendukung, puji kepada Tuhan. Karena tidak selalunya saya bisa andalkan dia, dan suatu kelak nanti saya bisa kecewakannya dan dia juga bisa kecewakan saya. Itu realita, itu fakta. Hidup ini harus realita Bapak Ibu. Hidup harus fakta, dijalani, ada susah, ada duka, itu fakta. Kalau saya menderita kesusahan, jangan fokus dengan penderitaan itu. Saya fokus kepada kebaikan Tuhan yang beri napas, masih ada napas hidup ini. Itu yang difokuskan. Saya fokus berdoa. Seperti kesaksian Pak Pasar Ibu tadi, bukan? Jangan fokus dengan penderitaan. Kalau mau melihat ibu ini kan luar biasa penderitaannya. Seperti Pak Sandel, kalau melihat ibu ini luar biasa penderitaannya. Tapi nak fokus ke situ gitu. Fokus dengan kebaikan Tuhan. Fokus saya bersyukur karena masih ada dia bersama dengan saya kan. Fokus juga masih ada orang-orang yang baik, orang-orang yang mendoakan. Fokus dengan kebaikan Tuhan, jangan fokus kepada keburukan dan segala masalah yang kita. Kalau kita fokus ke situ terus, maka hidup kita akan susah, penderitaan akan kita alami. Itu realita Bapak Ibu. Jadi iman kita ini kan bukan iman yang berjalan melompat dalam kegelapan. Iman itu fakta dan realita gitu. Hadapi antara akal budi kita, rasio kita dengan iman kita sejalan. Kita hidup di tengah-tengah dunia, ada iman, ada akal budi, rasio, jalani. Kita fakta hidupnya begini gitu. Kita bukan beriman melompat dalam kegelapan, bahwa ada realita hidup itu memang ada, kita jalani. Disitulah dibutuhkan iman kita untuk mengandalkan Tuhan. Ada penderitaan, ada kekurangan, ada kemiskinan, ada pergumulan, itu ada. Tapi jangan lupa ada karya-karya Tuhan yang baik kepada kita, itu ada, itu kita syukuri. Ada sakit penyakit, itu dia. Tidak ada kita yang kebal atas sakit penyakit. Suatu kelak nanti saya akan mengalami sakit penyakit. Semua kita mengalami hal yang sama. Tapi saya harus tahu di balik-balik semuanya ini ada Tuhan yang secara realita saya harus meyakininya. Nah itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekarang mari kita pelajari, kita lihat sama-sama siapa andalan umat Tuhan di tahun baru ini. Mari kita yang pertama buka Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1 sampai ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Saya akan membaca di terjemahan yang baru ini, Alkitab ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Ayat 2. Untuk memberikan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya,
Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Jadi ada maksud Tuhan di balik-balik semuanya. Untuk apa? Untuk apa gitu. Kalau saya menjadi ini, untuk apa? Ini maksudnya. Ada maksud Tuhan itu. Ada rencana Tuhan. Maka tidak salah kalau Tuhan percayakan kepada si A, kepada si B ini. Tidak akan pernah salah. Pasti di balik-balik kepercayaan itu dia akan kasih ini. Untuk apa? Untuk ini. Nah, jadi yang pertama, siapakah andalan umat Tuhan di tahun baru ini? Yang pertama adalah Roh Allah ada pada saya. Roh Allah ada pada Bapak Ibu. Itulah andalannya. Itu yang kita andalkan. Roh Tuhan itu. Kita jadi Kristen ini kan tidak sesederhana itu gitu. Kita menjadi orang percaya tidak sesederhana. Tidak dengan apa adanya, menjadi pelayan tidak dengan apa adanya gitu. Tidak seadanya. Kalau saya melayani enggak seada-adanya, saya tidak mau. Karena saya tahu betul ada Roh Allah ada pada saya. Dan Roh Allah ada juga pada Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan. Mbak tahu tua muda besar kecil pria wanita, ada Roh Tuhan ada pada kita. Itulah andalan kita. Kita andalkan itu. Karena itu kita menjalankan tugas kita ini kan menjalankan misi Allah. Untuk apa? Ya ini tadi yang kita baca. Kalau Roh Tuhan ada pada kita ini kan tujuannya kita dipakai untuk menjalankan misi Allah ini di tengah-tengah dunia. Untuk apa? Untuk membangun reruntuhan. Untuk apa lagi? Untuk membangun tempat-tempat yang sunyi sepi. Untuk memberitakan rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Nah inilah misi kita, tugas-tugas kita ini. Kalau Roh Allah ada pada kita ini kan, maka dia berikan tugas kepada kita untuk membangun reruntuhan. Tempat-tempat yang sunyi sepi. Untuk apa lagi? Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar pembebasan kepada para tawanan. Untuk membangun kota-kota yang runtuh. Untuk itulah gitu. Ada maksudnya Tuhan. Saya enggak tahu kita ini kalau jadi orang percaya Tuhan gitu. Jadi orang Kristen mau jadi apapun, ditugaskan sebagai apapun, mau sebagai hamba Tuhan. Kalau kami sebagai hamba Tuhan, ini misinya apa? Bapak Ibu menjadi pengurus gereja, misinya apa? Bapak Ibu menjadi pengurus A, pengurus B, semuanya apa misinya? Karena ada maksud Tuhan di balik-balik semua ini. Nah, kalau ini misi yang diberikan oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya, kalau untuk tugas seperti ini, harus seperti apa kita yang dipercayakan dalam pelayanan, dalam tugas yang diembankan kepada kita? Harus seperti apa kita gitu? Kalau ini yang harus ada ini diberikan, maka pengajaran-pengajaran kita di sini Bapak Ibu tahu bukan? Harus seperti apa sebenarnya? Saya ini Kristen gitu. Saya ini orang gereja. Karena ada masanya gereja itu jaya dan amat jaya. Tapi ada masa juga gereja itu terjun bebas. Karena itu dipersiapkan betul-betul. Karena itu yang terjadi bukan? Kita sedang melaksanakan menggenapi nebuatan di kitab Wahyu. Dulu siapa yang tidak terkenal dalam gereja mula-mula? Di gereja mula-mula itu Pergamus, Tiatira. Mereka sangat terkenal gereja pada zaman itu. Tetapi hari ini gereja itu tinggal reruntuhan. Kesimpulannya, gereja ada masa jayanya, tapi gereja ada masa terjun bebasnya.
Karena gitu, kita harus persiapkan diri kita. Kalau menghadapi seperti ini, bagaimana langkah kita? Makanya, kalau ini terjadi, bagaimana kita menyiapkan tugas-tugas ini? Karena Tuhan sudah mengembankan misi, sudah diberikan rohnya kepada kita. Sekarang tugasnya untuk apa? Bangun itu reruntuhan. Bangun itu tempat yang sunyi sepi, menjadi penuh keramaian, bertepik sorak, memuliakan nama Tuhan. Kan itu maksudnya. Bebaskan para tawanan, sembuhkan yang terluka, buat bicara yang bisu, buat yang buta melihat, buat yang tuli mendengar. Kalau ini tugasnya, harus seperti apakah kita sebagai warga gereja di Immanuel ini yang selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan? Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Harus sebagai apa kita? Sebagai saksi di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita ini diberi mandat sekali lagi oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, harus seriusnya kita, harus sesungguh-sungguhnya kita. Makanya di gereja kita, tekanan kita adalah pada powernya, kuasa Tuhan Allah itu penekanan kita di tempat ini. Gereja itu harus mengalami kebangkitan, gereja itu harus disegani kembali gitu. Jangan diolok-olok orang. Mengapa kita di sini menjaganya sedemikian rupa? Untuk disegani harus seperti itu. Harus ada kuasa Tuhan ada di tempat ini. Mengapa harus berdoa di situ? Disegani itu bukan karena gerejanya bagus, rapi, bukan, tapi disegani itu karena ada wibawanya Allah di situ. Ada keajaiban-keajaiban kuasa Tuhan ada di situ, karena masih banyak gereja yang bagus dan yang rapi daripada kita, bukan? Tapi kalau roh Tuhan belum tentu ada juga di sana. Jadi gereja harus ada wibawanya, wibawa ilahi. Orang-orang percaya wibawa itu bukan karena gaya jalannya dan pakaiannya, tapi ada roh Tuhan ada padanya. Itu sebabnya ia berwibawa. Ada roh Allah padanya. Entahkah itu orang tua, orang muda, pria dan wanita. Kalau roh Allah ada padanya, maka ia akan menjadi orang yang memiliki wibawa ilahi. Inilah andalan kita. Inilah andalan orang percaya. Dan inilah andalan gereja. Roh Allah ada pada kita. Makanya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat ada tulisan begini, jikalau Roh Kudus hadir di suatu gereja, tidak mungkin gereja itu tidak bangkit. Itu keyakinan. Saya menulis itu, ini kan kalimat bijak. Saya menulis kalimat bijak itu 20 sampai hampir 30 kalimat bijak, Bapak Ibu. Saya tidak tahu dari mana. Siapa menyangka saya yang lahir di Bukit Batu. Tapi saya menyadari ketekunanku mencari Tuhan betul-betul. Akhirnya Tuhan memberikan yang tidak pernah saya menyangka. Sekarang ada 17 lagu rohani yang saya sudah buat. Dari mana? Kalau orang Dayak bisa menulis lagu-lagu rohani. Kalau lagu-lagu daerah oke, banyak. Kalau orang-orang dari luar sana oke, tidak masalah. Tapi kita nih orang Dayak yang lahir dari kampung. Kenapa? Ada maksud Tuhan di balik-balik yang dipercayakannya. Kalau kita andalkan, kalau tekuni, maka semua orang bisa mendapatkannya. Jadi, untuk kita memiliki wibawa ilahi itu, maka itu tadi, roh Tuhan ada pada kita. Dialah yang membuat ada wibawa ilahi dalam hidup kita, bukan karena faktor usia dan mudanya kita. Bapak Ibu tahu cerita Daud kan, masih ingat?
Saya pernah singgung pada waktu ibadah malam Natal, Natal malam itu kan, malam Natal yang terakhir itu. Ketika orang Israel berperang dengan orang Filistin, orang Palestina itu, apa yang terjadi? Mereka menghadapi raksasa Goliat. Goliat mengejek-ngejek orang Israel. Orang Israel ketakutan melihat dia berdiri tingginya 2 kali lipat daripada bangsa Israel, orang-orang Israel. Mereka ketakutan dan mereka betul-betul diolok dan diejek. Nggak ada harga sama sekali. Pada waktu itu Daud yang masih kecil tahu bahwa peperangan, mereka abang-abang saudaranya ada dalam medan pertempuran. Orang tuanya kasih tahu, beri bekal kepada saudaramu yang ada di medan pertempuran. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika ya hadir melihat apa yang terjadi di sana, orang-orang Israel ketakutan, lari terbirit-birit, dan Daud yang masih kecil ini datang melihatnya, apa yang terjadi. Maka bangkitlah keberanian dalam dirinya. Lalu dia berkata kepada saudara-saudaranya, akan kulawan Goliat ini, katanya, dan akan kuperangi dia. Tetapi saudara-saudaranya mengejek dia, sudah pulang ke sana, jaga kambing domba, jangan datang ke sini. Kami aja yang sebesar ini tidak bisa lawan dia, apalagi kau yang masih kecil. Dah pulang, jangan banyak bicara. Tetapi Daud, coba bayangkan, dia tetap dengan kemauan yang keras, dengan tekad akan kulawan Goliat ini. Akhirnya mereka menyerah dan percaya kepada Daud. Akhirnya mereka mengenakan pakaian perang kepadanya. Tetapi setelah dikenakan, ia tidak bisa berjalan karena betapa beratnya pakaian ketopong perangan itu. Dia bilang, buka semuanya. Dia hanya berbekalkan 1 ketepelan, 2 batu. Itulah bekalnya untuk menghadapi Goliat. Dia datang menantang Goliat. Dia berkata begini, hai Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing dan tombak. Tapi ketahuilah, hai Goliat, hari ini aku mendatangimu dengan nama Tuhan Allahku, Tuhan Allah barisan Israel. Dan apa yang ada padaku akan kulemparkan kepalamu, dan saat ini engkau akan dimakan cacing-cacing dan burung di udara. Saya paling suka dengan kalimat ini. Itulah roh Tuhan, Bapak Ibu. Itulah kekuatan Allah. Tidak memandang kita masih kecil, muda, tidak terpandang, tidak dihargai orang lain. Tapi kalau roh Allah ada padanya, ini dia kekuatan besar. Apa yang ada pada kita itu yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun hanya batu kerikil yang biasa dan ketepel yang biasa dimain anak-anak itu. Tetapi karena tangan Tuhan Allah memberkati tangannya Daud, diayunkannya ketepel itu, kemudian robohlah Goliat. Tapi kalimat yang dipakainya, keyakinannya, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangimu, hai Goliat, dengan nama Tuhan Allahku, Tuhan Allah barisan Israel, akan menyelamatkan bangsa Israel. Itu roh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi seperti itu kalau kita menghadapi dunia yang kita akan jalani 2024 ini. Seperti apa harusnya kita Kristen ini gitu. Harus seperti apa? Tadi Pak Slimin kan ada kirim di grupnya Perkarya ya Pak ya, tulisan itu kan tentang khotbah tadi malam. Saya tidak baca referensi dari mana-mana, tapi sepertinya bahannya hampir mirip dengan khotbah tadi malam gitu. Mengevaluasi diri, tahun yang baru untuk mengevaluasi diri. Memang kalau untuk mengevaluasi diri, kita harus belajar dari bangsa Israel lah, yang paling tepat. Apa kurangnya Allah memberkati Israel gitu, tapi mereka ini betul-betul bangsa yang, udahlah kita nak jauh-jauh pergi ke Israel melihat mereka di sana, jangan menghakimi Israel terus.
Tapi kita ini sebenarnya Israel sekarang, apa kurangnya kasih Tuhan kepada kita gitu? Tapi banyakkah orang yang bersyukur dengan Tuhan, berterima kasih? Sadarlah kita, karena terlalu banyak kasih Tuhan kepada kita, napas hidup yang diberikan gratis ini, tapi kita seringkali tidak tahu, tidak sadar bahwa itu pemberian Tuhan. Jangan bangga dengan kemudahan kita, karena mati itu tidak harus menjadi tua, muda pun bisa. Kalau kita sudah diberkati ya, sudah punya segala-galanya, apalah tidak bisa kita bantu pekerjaan Tuhan gitu Pak. Rutinlah kembali kasih perpuluhan rutin gitu. Karena itu di balik-balik itu kan keyakinan kita. Saya memberi itu kan karena keyakinan, modal saya karena keyakinan. Saya nak memandang si A, kalau saya memandang kepada si A, memandang kepada gereja, memandang kepada gembala pendeta, kita tidak akan pernah bisa membantu pekerjaan Tuhan, karena mereka manusia biasa, cacat cara paling banyak pada mereka. Tapi kalau saya memandang kepada Tuhan, saya tidak ada akan mengurus apapun, saya fokus kepada Tuhan, mau diapakan saya fokus kepada Tuhan gitu. Dan itu yang Israel alami, tidak pernah mengevaluasi. Diberi makan gratis, diberi rumah gratis, tiang awan, tiang api itu kan rumah gratis bagi mereka, tapi mereka tidak bisa bersyukur, bersungut-sungut. Memang kalau kita pun ada pada waktu itu, kalau tidak betul-betul mengalami kuasa Tuhan, kita akan bisa seperti Israel, tapi itulah kenyataan kita. Tapi tidak bisa berterima kasih, itulah saudnya. Tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan, tidak pernah dievaluasi kebaikan Tuhan itu berapa banyak daripada keburukan yang kita alami gitu. Karya-karya Tuhan itu lebih banyak daripada karya-karya iblis, karya-karya dunia, karya-karya setan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan karya Tuhan yang memberikan napas hidup kepada kita ini gitu. Jadi kita menjadi Kristen di tempat ini Bapak Ibu, betul-betul lah harus Kristen seperti apa? Nah itu dia, Kristen betul-betul Kristen yang dewasa gitu. Kristen yang kuat. Karena berkali-kali saya mengharapkan, kalau Bapak Ibu berharap kepada seorang hamba Tuhan, kepada gembala, Bapak Ibu akan kecewa. Saya juga kalau berharap kepada Bapak Ibu, saya akan kecewa. Terus terang Bapak Ibu. Karena banyak anggota jemaat tingkah polanya kan bukan semua baik juga. Itu fakta, realita. Saya tidak akan fokus ke situ. Saya fokus saya dan Tuhanku yang kulayani. Itu yang ada dalam diriku sekarang dan sampai selamanya. Maka saya tidak akan terserah kepada orang-orang. Mau dia fokus kepada Tuhan, mau dia memberi, silakan. Mau tidak, terserah. Itu tugas saya selesai, silakan. Kalau beruntung memang tidak memberi kepada Tuhan, tidak mengembalikan perpuluhan, lakukan aja terus. Kalau itu dianggap untung, silakan saja. Kalau memang beruntung tidak ke gereja, jangan datang ke gereja gitu. Buat apa ke gereja susah-susah kan? Datang ke gereja tapi kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan segala yang ada. Bapak Ibu pikir kita semua mengadakan ini hanya pakai kedip mata bukan? Oh enggak Bapak Ibu, dengan air mata menggumulinya kan. Sehingga Bapak Ibu ibadah kedinginan kan. Kalau kita di gereja lain ibadah jam gini mungkin sudah kasak kusuk ini, udah hampir jam 11 ini, kepanasan. Tapi kita lihatlah kemurahan Tuhan di sini. Ini kan kebaikan Tuhan. Mengapa kita tidak mengingatnya? Oke lah bangsa Israel tidak ingat. Tapi kalau kita jangan lagi, karena bangsa Israel sebagai bahan evaluasi kita. Bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, itu informasi, itu berita yang disampaikan firman Tuhan kepada kita, bukan pengajaran yang harus kita ikuti. Salomo yang banyak istrinya, itu informasi, itu berita, bukan pengajaran. Kita harus banyak istri juga laki-laki, bukan, itu informasi, harus kita bedakan.
Itu. Kemudian yang terakhir, apa yang kita andalkan tahun baru ini? Yang terakhir adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya baca dalam terjemahan yang baru ini. Seluruh kitab suci, kalau terjemahan lama, segala tulisan ya yang diilhamkan Allah. Sekarang terjemahan baru dia katakan begini, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang terakhir adalah apa yang menjadi andalan kita? Firman Tuhan, itulah andalan kita. Inilah andalan kita Bapak Ibu. Di sini semua tentang hukum-hukum, tentang ekonomi, tentang tata cara hidup, tentang tabiat, tentang karakter, tentang apa saja ada di sini. Dan semua ini adalah sumber ilmu pengetahuan di muka bumi ini dari firman Tuhan ini. Firman-Nya lah yang menjadi andalan kita. Karena dengan firman ini jelas sekali untuk apa firman ini menjadi andalan kita. Karena dalam firman ini, pertama dia mengajar kita. Itu manfaatnya. Firman itu mengajar kita. Dulu saya tidak tahu memang. Dulu saya tidak paham bagaimana hidup menjadi orang Kristen. Dulu memang saya tidak mengerti. Tapi sekarang setelah saya belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, saya menjadi mengerti. Itulah manfaatnya firman Tuhan, itu mengajar kita, memberitahu cara berdoa kan, memberitahu cara menjadi orang Kristen, memberitahu cara-cara menjadi seorang pemuda, seorang tua, seorang ibu, seorang apapun Kristen ini diberitahu. Kalau firman itu mengajar kita, sehingga dulu kita tidak tahu berdoa, sekarang berdoa. Maka apa yang menjadi pengajarannya jelas-jelas untuk kita. Kita mungkin sering mengucapkan yang menjadi jelas-jelas sekali, Allah doa Bapa kami. Itulah ajaran kepada orang Kristen tentang berdoa. Dia mengajarkan berdoa itu yang pertama, Bapa kami di sorga. Apa pengajaran di sana? Mengajarkan kita untuk apa? Dia mengajarkan kepada kita bahwa kita berdoa itu ada alamatnya gitu. Maka Bapak Ibu, kalau mendengar saya berdoa, saya tidak pernah berdoa tidak menyebut Bapa kami di surga, aku datang padamu. Wah, Bapak Ibu, itu karena keyakinan saja. Saya tidak bilang hamba, tapi aku datang padamu. Makanya saya tidak mau sembarang-sembarang mau berdoa-berdoa yang di WA dalam nama Yesus. Saya tidak mau Bapak Ibu. Dalam nama Yesus saya tidak akan mau. Kalau saya berdoa, saya betul-betul punya keyakinan. Dan kalau saya mau, saya akan hubungi dia, saya akan telepon dia, dan saya akan berdoa. Baru-baru ini saya mendoakan pihak telepon menjelang persiapan udah mau menatal, ada istri seorang pendeta yang sudah koma di rumah sakit. Dan saya berdoa di sini dalam persiapan saya. Saya meyakini, saya penuh hati penuh kasihan. Saya mencari nomornya dan saya tidak pernah tahu nomornya. Saya menghubungi yang lain-lain, ada nomor Pak Pendeta ini, ada. Lalu saya hubungi dia. Bagaimana keadaan istri Bapak? Sudah koma Pak. Bolehkah saya berdoa? Oh puji Tuhan Pak, terima kasih Bapak. Dari mana dapat nomor saya? Saya cari yang lain. Lalu saya berdoa Bapak Ibu dengan segenap hati, Tuhan Allah, kami mau menatal seperti kami merayakan Natal di sini. Aku pun berdoa supaya hamba-Mu ini bisa lewati Natal. Kalaupun Tuhan mau panggil dia, panggillah setelah tahun baru. Sampai tanggal 1 ini belum mati-mati juga saya dengar. Nggak tahu 2-3 minggu akan datang gitu. Tapi saya merasa betul itu. Dengan terharu saya keluar air mata, saya berdoa di situ.
Saya nggak mau berdoa sembarang hanya tulis di WA dalam nama Yesus sembuhkan. Saya tidak tahu salah benarnya yang mana. Saya pun tidak bisa jawab itu. Tapi saya jawabnya dengan keyakinan saja gitu. Bahwa keyakinan saya harus mengucapkan di depan telinga orang itu. Itu keyakinan saya. Doa itu harus didengar dia gitu. Bapak Seribu ini tahu setiap kali pergi kemana-mana, saya nak datang ke rumah Bapak Seribu. Bagaimana saya datang ke Pino sana? Tapi saya selalu tahu Bapak Seribu di mana. Saya akan begini, baik Pak, saya berdoa. Taruh di telinga, kalau ibu-ibu, saya mau berdoa. Dengarlah kata-kata saya. Aku berdoa di sini Tuhan. Aku percaya Tuhan bekerja di sana. Dengar. Berapa banyak orang sudah tolong dengan doa seperti ini Bapak Ibu. Darah Yesus angkat penyakitnya. Darah Yesus patahkan segala kutuk. Darah Yesus sembuhkan dia. Jadi itu doa. Bapak Ibu kasih alam Tuhan. Betul-betul dari mana kita tahu? Dari pengajaran firman Tuhan. Alamatnya jelas. Kalau kita berdoa kepada siapa? Bapa kami di sorga. Jelas alamatnya berdoa itu kepada yang di sorga sana, Bapa kita. Lalu dikuduskanlah namamu. Apa pengajaran di sana? Ajarannya tidak lain adalah kalau kita berdoa, pertama harus benar dulu gitu. Saya berdoa harus benar. Kalau ada pelanggaran, karena itu mengapa doa Rabu di sini, doa subuh selalu bilang, saya katakan dan semua katakan mari kita berdoa. Pertama kita menghadap Tuhan, panggillah Bapa kami di sorga. Tuhan aku datang minta ampun kesalahan-kesalahan. Ini supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Setelah itu maka berdoalah. Kenapa kita harus berdoa seperti itu? Karena kita akan menghadap Allah yang suci. Dia bersih, dia murni, kita yang kotor. Bagaimana bisa didengar? Coba orang gila datang ke rumah kita, minta apa? Didengar apa Bapak Ibu? Saya baru-baru ini Natal, datang orang gila datang sini, Pak, minta uang untuk makan. Tidak ada uang, tapi kaleng dan kue ini ambil saja, saya bilang. Sebenarnya saya tidak mau dengar nih orang gila. Apa begitu kita? Dia ini orang gila. Tapi kan Tuhan tidak memandang kita orang gila. Tapi siapa tahu dia bilang kita ini orang gila karena tidak tahu sadar, tidak tahu dosa, kita lakukan terus. Tidak ada malu-malunya berdosa, datang kepada Dia yang suci. Tidakkah gila kita ini? Udah tahu kita orang berdosa, tapi mau datang kepada Tuhan. Maka pertama kuduskanlah diri kita, mintalah ampun atas segala pelanggaran. Baru datang, dikuduskanlah namamu. Lalu kemudian datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Saya mau ulangi lagi, pernah saya sampaikan bahwa pengajaran tentang doa itu tentang suasana. Suasana waktu kita berdoa ini, kita minta suasana di sini sama seperti suasana di sana. Gitu. Di rumah, biarlah suasana di rumah saya Tuhan seperti di sorga sana. Luar biasa. Kapan kita memiliki suasana seperti itu Bapak Ibu? Saya pun tidak tahu. Suasana surgawi ada di rumah, suasana surgawi ada di gereja. Saya enggak, kapan itu Tuhan? Saya enggak pernah tahu. Tapi saya pernah merasa waktu itu. Waktu kami kebaktian yang waktu Evangelis Nabet pimpin gerbang Natal ya. Kami waktu itu hadir enggak banyak Bapak Ibu. Tapi malam itu saya merasa suasananya wow. Saya pikir Tuhan berkenan betul. Saya yakin Tuhan berkenan atas apa yang kami buat ini, gerbang Natal itu. Karena motivasi kita, maksud kita kan bagus sekali. Kita mau menyambut hari lahirnya Yesus sepanjang bulan itu. Kita memulainya 1 Januari itu, 1 Desember. Waktu puji-pujian dinaikkan di sini Bapak Ibu. Wah. Sayang enggak direkam waktu itu. Tapi saya melihat sendiri suasananya betul-betul suasana puji-pujiannya, hati penuh sukacita walaupun kita tidak banyak orang. Kadang-kadang kalau melihat orang banyak kan minta puji kan, yang di mimbar ini kan karena banyak orang. Tapi kalau sedikit orang, disitulah hatinya teruji.
Makanya sedikit banyak orang saya tidak pengaruh Bapak Ibu. Saya tetap menyampaikan firman Tuhan, semakin sedikit orang, semakin orang itu dipilih oleh Tuhan. Itu keyakinan. Jadi suasananya waktu kita berdoa, mengajar, itulah firman Tuhan andalan kita. Jadi yang menjadi andalan kita, yang pertama itu roh Allah, yang kedua firman Tuhan. Gunakanlah firman Tuhan itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, aku tidak akan takut bahaya, karena gadamu ini di depan dadaku ini akan menopang aku. Kalau kita sedang menghadapi bahaya, kalau kita putus asa, ingatlah firman ya Tuhan yang kau katakan kepada hambamu dulu kepada Daud, oleh karena engkau yang menyuruh aku berharap, maka itulah pengharapanku, bahwa janjimu akan menghidupkan aku kembali. Wih, itu ayat tidak bisa hilang Bapak Ibu, karena itu senjata. Firman itu senjata. Ini andalanku, karena masa depanmu tidak akan pernah hilang, dan harapanmu tidak akan pernah sia-sia. Ini kan senjata. Kenapa? Yang kita hadapi ini kan dunia nyata, maka kita hadapi dengan dunia roh. Berikutnya, menyatakan kesalahan. Setelah kita diajar, baru kita tahu ada yang salah, ada yang benar kan. Jadi diajar dulu. Ajaran yang saya terima, saya pahami, baru saya tahu kesalahannya ini, kesalahan itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu malas ke gereja, malas kebaktian keluarga, Bapak Ibu jangan remehkan kebaktian keluarga itu Bapak Ibu. Itu khotbah-khotbah kebaktian keluarga juga bisa membuat orang menangis, tersentuh hatinya. Karena juga kita akan mendengar kesaksian bagaimana keluarga ini bersusah, dukanya dialami, pergumulan, tantangan hidup yang sangat sulit. Nah sementara saya memiliki segalanya, rumah kedinginan, kita keluar nak kehujanan, tapi banyak orang yang menderita, lalu dengar kesaksian ada firman disampaikan, hati kita tersentuh. Dari situ saya tahu, setelah ada pengajaran, kesalahan-kesalahan baru diingatkan, ini kesalahanku. Jadi saya menerima pengajaran dulu, baru saya paham mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang saya harus buang, mana yang saya harus singkirkan, tinggalkan. Kalau kita orang percaya, ngaku percaya tapi tidak pernah sadar akan kesalahan, apa gunanya firman Tuhan yang disampaikan terus gitu? Kalau kita orang percaya tapi tidak pernah sadar bahwa saya ini salah dalam hidup saya ini gitu. Pemuda-pemudi saya sedang salah, saya melawan orang tua saya, pergaulan saya yang sudah begitu buruknya, tetapi mendengar terus firman Tuhan, ikut kebaktian pemuda-pemudi, buat apa gitu? Kok nak sadar-sadar? Kapan sadarnya? Kalaupun bebal telinga kita ini, kalaupun nak mendengar 5 kali mungkin nak dengar, tapi kalau sudah bertahun-tahun, ratusan kali, 360 hari, 5 hari ini tidak dengar-dengar, itu terlalu namanya. Memperbaiki kelakuan. Nah ini kan firman Tuhan, setelah ada pengajaran, lalu kemudian kesalahan kita dinyatakan melalui pengajaran kan. Kan mengajar ini ada menyatakan kebaikan, ada menyatakan kesalahan. Sekarang setelah itu barulah kelakuan kita diperbaiki. Firman itu memperbaiki kelakuan kita. Sebagai orang percaya tidak luput dari salah kan dan hilap. Tapi setelah saya dengar firman Tuhan, pelan-pelan saya memperbaiki diri saya. Itu benar Bapak Ibu. Itulah Kristen, dan itu Jemaat Immanuel ini. Yang terakhir adalah mendidik dalam kebenaran. Setelah pengajaran diajarkan, lalu tahu saya tentang kesalahan. Setelah kesalahan saya perbaiki, setelah kesalahan saya tahu, maka mulailah pelan-pelan saya perbaiki diri saya. Yang salah saya tinggalkan, yang bocor saya tambal, yang rusak mulai saya perbaiki menjadi bagus. Itu memperbaiki kelakuan kita. Dulu kelakuan saya buruk sekali,
Dulu saya pemarah, emosi luar biasa. Tapi firman Tuhan telah mengubah saya. Pelan-pelan saya mulai, kelakuan saya mulai berubah. Puji kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir, akhirnya mendidik orang dalam kebenaran. Kalau ini sudah dilakukan, maka terdidiklah kita. Jadi orang benarlah kita. Terdidik dalam kebenaran. Itu yang dikatakan kepada Eunike, saudara-saudara Filemon, Timotius, kepada anak pemuda-pemuda yang masih muda ini. Karena dalam soal-soal itulah engkau akan terdidik kalau firman Tuhan itu disampaikan. Saya lakukan ini, itu kan sebagai orang percaya, itu karena ada kebenaran kita di sana. Saya datang ke gereja beribadah dengan baik sungguh-sungguh karena ada kebenaran di sana kan. Saya memberi yang baik, saya sukacita karena ada kebenaran di sana. Di balik-balik yang saya lakukan karena ada kebenaran. Kalau kita diminta memberi, itu ada kebenarannya Bapak Ibu. Kalau diminta datang ke gereja beribadah, ada kebenaran. Diminta untuk berdoa, ada kebenaran. Diminta untuk mengubah hidup kita, itu karena ada kebenaran. Kalau semua dilakukan, terdidiklah kita, orang Kristen ini. Maka Kristen anggota jemaat Immanuel ini adalah Kristen anggota jemaatnya yang terdidik dalam soal kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, itulah andalan kami. Untuk roh-Mu, itulah andalan kami.